Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah selesai membaca lafaz basmalah, kalian siapkan buku pelajaran akhlaknya. Kita akan mempelajari tentang sabar. Ada di halaman 16. Kalian buka ya. Sabar menurut bahasa berarti tabah hati atau tahan menderita. Dan sabar bisa diartikan tahan uji atau tahan menderita, tabah, ulet, tekun, tidak mudah putus asa, maksimal dalam berusaha untuk menyelesaikan masalah guna meraih keberhasilan. Jadi, sifat sabar adalah tabah menerima penderitaan dari segala cobaan dan ujian yang datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai mukmin atau orang yang beriman hendaklah bersabar, menahan diri dan berlapang dada dalam menghadapi cobaan. Hilangkan rasa sedih, cemas, dan ragu-ragu yang berlebihan. Pasrahkan semuanya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang pada gilirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang-orang yang sabar. Kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, dan keselamatan hanya dapat diraih dengan ketekunan atau istiqomah, kegigihan, dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah sebelum berusaha, tetapi berusaha sekuat tenaga dan pikiran diimbangi dengan rasa sabar dan doa. Maka insya Allah dengan kehendak Allah, cita-cita pasti tercapai. Mengapa sih kita harus bersabar? Dengan kesabaran, seseorang dapat meraih keberhasilan, bertahan dalam menghadapi kesulitan, dan bertahan tidak sampai terjerumus dalam kesesatan. Kesuksesan seseorang tidak datang dari langit. Semua harus diusahakan dengan penuh kesabaran, penuh keuletan, dan ketekunan secara terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong dalam kehidupan ini. Ada beberapa perilaku dan macam-macam sabar. Dalam prakteknya, sabar dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya tanpa putus asa. Bagi orang-orang yang malas dan rendah imannya, tidak mungkin sabar dalam melaksanakan tugas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya menjalankan sholat 5 waktu. Dan yang kedua adalah sabar dalam menderita atau ketika tertimpa musibah. Misalnya, diberi cobaan penyakit yang sangat parah dan agak lama sembuhnya. Banyak contoh derita yang mencekam hidup ini, dari kesulitan ekonomi, dengan begitu susahnya mencari pekerjaan yang menghasilkan. Maka, hanya kesabaranlah yang mampu mengatasinya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menahan hawa nafsu. Baik dalam keadaan menderita maupun dalam keadaan bahagia. Karena kadangkala di saat menderita, manusia tidak menerima kenyataan sehingga berbuat syirik, kufur, bahkan pindah agama.
Sebaliknya, orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak yang lupa diri, sehingga pangkat, harta berlimpah yang diberikan oleh Allah tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, akan tetapi dihambur-hamburkan untuk menuruti hawa nafsunya, seperti berjudi, mabuk-mabukan, berzina, dan sebagainya. Agar lebih mudah dalam memahami arti sabar, berikut ini Anda akan kemukakan beberapa contoh mengenai orang-orang yang sabar. Yang pertama, orang sabar adalah orang yang tenang hatinya. Ia tidak mudah menggerutu dan tidak mudah marah. Misalnya, bila kita telah berjanji dengan kawan kita, sedangkan kawan kita datang terlambat, kita tidak boleh marah, tetapi memaklumi keterlambatan kawan kita. Maka kita termasuk orang yang sabar. Lalu contoh yang kedua, orang yang sabar artinya orang yang berlapang dada, orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Misalnya, ada kawan kita berbuat kesalahan terhadap kita, maka kita tidak boleh marah dan harus memberi maaf. Maka kita termasuk orang yang sabar. Lalu contoh yang ketiga, orang yang sabar adalah orang yang berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, tidak tergesa-gesa. Misalnya dalam mengerjakan soal ulangan, perlu membacanya lebih cermat dan teliti agar dapat menjawab dengan benar. Jangan meninggalkan ruang kelas sebelum waktunya selesai. Lalu yang keempat, orang yang sabar ialah orang yang tahan menderita. Contohnya, ketika kita sedang berpuasa, betapapun lapar, haus yang kita rasakan, kita tidak akan berbuka atau makan dan minum sampai maghrib tiba. Lalu yang kelima adalah orang yang sabar ialah orang yang tidak mudah putus asa. Misalnya, kita mendapat nilai jelek dalam bidang studi tertentu, kemudian berjanji akan belajar lebih giat lagi agar memperoleh nilai yang bagus. Di dalam ajaran Islam telah diajarkan ucapan yang baik apabila sedang ditimpa musibah agar hati tetap sabar, seperti yang pertama, bila tertimpa musibah, kehilangan harta benda atau kemalangan. Dan yang kedua, bila tertimpa musibah seperti meninggal dunia. Orang yang sabar senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ ada kisah Nabi Ayub alaihi salam yang penyabar. Yanda minta kalian baca dan pahami kisah Nabi Ayub alaihi salam yang penyabar dari halaman 22 sampai dengan halaman 26. Kalian baca ya, kalian simak dan kalian amati dengan baik. Baiklah, dalam kesimpulannya, sabar berarti sikap mental yang teruji kekuatannya dalam menghadapi berbagai macam cobaan, menahan hawa nafsu, dan tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya semata-mata untuk meraih ridho Allah dan pahala kelak. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan untuk bahan evaluasi kalian kerjakan uji kompetensi halaman 26 1 sampai dengan 5. Kalian kerjakan ya, jangan ditunda-tunda. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.